Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi yang telah mempersilahkan para mahasiswanya untuk mengeluarkan pendapat mengenai COVID-19. Pada hari ini, saya akan mengangkat sebuah pidato meningkatkan kreativitas bangsa di masa pandemi. COVID-19 adalah wabah virus corona yang menyebar di Wuhan di tahun 2019 silam. Kemudian di tahun 2020 mulai memasuki Indonesia dan menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah selaku pemegang wewenang terbesar dalam negara mengeluarkan kebijakan untuk setiap orang tanpa melihat umur untuk tinggal di rumah saja guna memutus rantai penyebaran COVID-19, di mana perubahan tersebut sepertinya berdampak pada beberapa sektor, contohnya seperti perekonomian bangsa. Pasalnya, berubahnya aktivitas manusia membuat sebagian masyarakat, khususnya dunia usaha, semakin sepi, seperti transportasi online, pariwisata, dan sebagainya. Akhirnya, beberapa negara melonggarkan mobilitas masyarakatnya untuk melakukan pekerjaannya seperti sedia kala, walaupun di tengah-tengah virus yang mulai merebak dan korban semakin berjatuhan. Dalam kurun waktu 3 bulan, akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kembali kebijakan di mana masyarakat di bawah umur 45 tahun dapat melakukan aktivitasnya sebagaimana sedia kala. Namun aktivitas tersebut tidak lain adalah aktivitas yang didasari dan digandengi dengan protokol kesehatan. Aktivitas tersebut yang tak lain adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Indonesia. Istilahnya yaitu adalah new normal, di mana aktivitas masyarakat yang dilakukan seperti biasa tetapi berdasarkan dengan protokol kesehatan, di mana yang tak lain, walaupun masyarakat melakukan kegiatannya di luar rumah, di luar ruangan, namun diharuskan untuk mencegah penularan melalui dilarangnya untuk melakukan kontak fisik maupun pergi ke kerumunan. Banyak yang berpendapat yang tak lain adalah lapisan masyarakat mengatakan bahwa COVID-19 membawakan dampak yang sangat buruk, khususnya bagi perekonomian masyarakat. Prasangka tadi mereka tanamkan dalam diri mereka sehingga mereka kesusahan dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani makhluknya di luar batas kemampuannya. Artinya Allah SWT tidak akan memberikan suatu cobaan di mana kita tidak sanggup untuk mencari jalan keluarnya, menyelesaikan permasalahannya. Maksudnya Allah SWT tidak akan membebani kita dengan suatu cobaan di luar kemampuan kita. Karena Allahul Latif, Allahur Rahim atas semua makhluknya. Kita adalah sebaik-baiknya makhluk Allah yang telah diciptakan dan dilebihkan dengan akal. Maka akal kita lah yang harus dipakai. Seberapa jauh kita berpikir, maka disitulah kita akan menemukan jawabannya. Maka disitulah kita akan menemukan jalan keluar. Bukan berarti semakin bertambahnya, semakin berluasnya virus corona, kita hanya melakukan sesuatu yang sia-sia padahal waktu kita sangatlah banyak. Kita harus sadar, semakin banyak waktu luang yang kita punya, maka semakin banyak peluang yang harus kita capai. Contohnya dalam berkreasi, kita lihat dalam realisasi saat ini, orang-orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kreativitasnya. Contohnya di mana para pedagangnya sebelumnya bersusah payah pulang pergi dari pagi hingga malam, sekarang
cukup bekerja dari rumah. Dengan menggunakan teknologi yang ada, mereka dapat terus melakukan aktivitasnya dalam berdagang. Contoh lain datang dari para ilmuwan dan dokter-dokter yang sekarang berlomba-lomba dalam menemukan vaksin untuk memutus penyebaran virus corona dan membuat masyarakat sehat kembali. Begitupun juga kita sebagai bangsa Indonesia yang sebelumnya kita tidak mengetahui apa kelebihan kita, apa skill yang kita miliki. Kita dapat mengembangkannya mulai dari sekarang karena kita memiliki waktu yang sangat luang, waktu yang sangat banyak di rumah, sehingga semakin dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai masyarakat yang berkualitas. Kita harus sadar bahwa COVID-19 yang merupakan musibah yang Allah datangkan bukan serta-merta hanya untuk merugikan kita, namun dari situ kita dapat mengambil suatu hikmah di mana dengan kita banyak berpikir kita dapat meningkatkan kreativitas kita sebagai bangsa yang mana dapat menaikkan presentase dari bangsa Indonesia sendiri yang termasuk dalam negara yang sedang berkembang. Baik, terima kasih. Mungkin itu pendapat saya mengenai COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.